Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Rahel Silaban. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tolak peluru. Saya akan menjelaskan 5 bagian tolak peluru. Yang pertama adalah pengertian tolak peluru, yang kedua adalah sejarah tolak peluru, yang ketiga adalah peraturan dalam tolak peluru, yang keempat adalah lapangan dan alat-alat tolak peluru, yang kelima adalah teknik dan gaya dalam tolak peluru. Yang pertama adalah pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan yang menggunakan teknik tertentu. Tidak seperti olahraga cabang lempar lainnya, yaitu lempar cakram, lempar lembing, dan lempar martil, tolak peluru dapat dilakukan di lapangan indoor maupun outdoor. Hal ini disebabkan tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang luas, tidak lebih dari 25 meter. Meski terlihat mudah dilakukan, tolak peluru tergolong olahraga berat yang tidak dapat dilakukan sembarangan. Ada 2 faktor yang menentukan dalam olahraga tolak peluru, yaitu postur tubuh atlet dan penguasaan tekniknya. Atlet dengan postur tubuh besar cenderung memiliki energi yang lebih besar pula, sehingga cocok untuk olahraga ini. Baik laki-laki maupun perempuan, para atlet juara dunia rata-rata memiliki postur tubuh besar dan energi yang kuat untuk melakukan tolakan. Meski demikian, ada juga atlet tolak peluru yang bertubuh sedang bahkan kecil, tetapi mampu melakukan tolakan dengan cukup jauh. Hal ini dimungkinkan jika atlet tersebut mampu menguasai teknik-teknik dasar dengan baik dan memilih gaya tolak peluru yang paling tepat. Kedua adalah sejarah tolak peluru. Tolak peluru atau the shoot put telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno, tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Yang pasti tolak peluru menjadi salah satu bentuk latihan perang yang dilakukan para prajurit dari Troya dan kemudian dipertandingkan antar prajurit. Catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama. Kemudian, pada abad ke-16, Raja Henry ke-7 dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Saat itu, kompetisi di kalangan masyarakat Inggris diadakan sebagai cara untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan ketika itu masih terbuat dari batu, bukan logam seperti sekarang. Ide tersebut berawal dari kebiasaan para tentara perang yang sering mengadakan lomba melempar cannonballs sejauh mungkin. Saat itu, meriam besi dan cannonballs atau peluru meriam merupakan salah satu senjata yang paling mematikan. Pertandingan tolak peluru yang berhasil didokumentasikan pertama kali adalah kompetisi yang diadakan pada tahun 1866 di Skotlandia. Namun, kejuaraan yang diadakan pada tahun 1866 itu masih bersifat amatir dan menjadi salah satu dari The British Amateur Championships. Sejak saat itu, tolak peluru makin digemari di negara-negara di daratan Eropa. 30 tahun kemudian, barulah tolak peluru diperlombakan secara resmi di Olimpiade Athena Yunani. Salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru terjadi pada tahun 1950, yaitu ketika Perry O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Pada metode O'Brien, pelemparan memulai tolakan dengan menghadap bagian belakang ring. Karena merupakan cabang olahraga atletik, induk organisasi tolak peluru menjadi salah satu induk olahraga atletik. International Amateur Athletic Federation atau IFAF adalah wadah olahraga atletik atau termasuk tolak peluru seluruh dunia. Indonesia mengenal olahraga tolak peluru melalui pemerintahan kolonial Belanda yang memasukkannya dalam kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah milik Belanda. Namun, tolak peluru hanya dimainkan oleh para siswa bangsawan Belanda, sehingga kaum pribumi tidak terlalu mengenal olahraga ini. Seiring berjalannya waktu, tolak peluru kemudian juga menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah pribumi.
sehingga semakin dikenal di kalangan orang Indonesia. Karena belum memiliki wadah sendiri, tolak peluru berada di bawah organisasi NIAU yang bertanggung jawab mengadakan kejuaraan atletik. Meski keberadaan tolak peluru atau cabang olahraga atletik lainnya sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI baru terbentuk pada tanggal 3 September 1990. Dengan adanya PASI, olahraga atletik termasuk tolak peluru makin berkembang. Kegiatan pertama yang dilaksanakan PASI adalah pemilihan duta-duta atletik yang akan mewakili Indonesia di ajang SEA Games. Selanjutnya, Indonesia juga rutin mengirimkan delegasi untuk mengikuti kejuaraan regional dan internasional serta terus melakukan pembinaan atlet tolak peluru. Yang ketiga, ada peraturan tolak peluru. Setiap cabang olahraga tentu memiliki peraturan sendiri, termasuk tolak peluru. Ada 12 poin peraturan dalam cabang olahraga tolak peluru yang wajib ditaati para atlet. Yang pertama, ada atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya, para atlet memilih untuk memasuki lingkaran dari samping dan belakang. Yang kedua, ada atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan, dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi. 3. Atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari atau tapping selama pertandingan. Yang keempat, atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. Yang kelima, atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Yang keenam, atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan perut. Yang ketujuh, peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Yang kedelapan, gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut dinyatakan didiskualifikasi. Yang kesembilan, peluru harus mendarat di sekitar area pendaratan yang disediakan atau 34,92 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. Yang ke-10, pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. Yang ke-11, setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. Yang ke-12, atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Yang keempat, lapangan dan alat-alat tolak peluru. Lapangan tolak peluru. Sekilas lapangan untuk tolak peluru mirip dengan lapangan untuk cabang olahraga lempar cakram. Perbedaannya terletak pada papan batas tolakan yang terdapat pada lingkaran tolak peluru. Adapun ketentuan untuk lapangan tolak peluru adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapangan tolak peluru terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Yang kedua, lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 meter, dan tebal 11,4 cm. Yang ketiga, sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor line, sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Peralatan tolak peluru. Dalam sebuah pertandingan tolak peluru, diperlukan beberapa peralatan yang wajib disediakan penyelenggara, yaitu yang pertama, alat pengukur, yang kedua, bendera, yang ketiga, peluit, dan yang keempat, bola peluru. Untuk peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peluru dapat dibuat dari besi, pasir logam solid, stainless steel,
material sintesis atau polivinil. Yang kedua, ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Yang ketiga, ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. 5. Teknik tolak peluru. Pada dasarnya, hakikat tolak peluru adalah memegang lalu menolakkan peluru agar terlempar jauh. Karena itu, untuk dapat melempar peluru sejauh mungkin, kita harus memperhatikan beberapa teknik dasar tolak peluru yang benar saat berlatih. Ada 3 teknik dasar tolak peluru yang harus kita kuasai sebelum melakukan olahraga yang satu ini, yaitu teknik memegang peluru, teknik meletakkan peluru di leher, dan teknik melakukan tolakan. Yang pertama, peluru dipegang di sebelah tangan kanan dengan jari-jari tidak menyentuh satu sama lain. Lalu, letakkan peluru di pangkal jari, kemudian pegang peluru dengan kuat. Yang kedua, pegang peluru sesuai yang sudah diarahkan. Lalu, siku sejajar dan lurus dengan bahu membentuk 90 derajat. Kemudian, pegang peluru dengan kuat dan tempelkan peluru pada leher samping kanan ibu jari. Yang pertama ada gaya ortodoks atau menyamping. Yang kedua ada gaya O'Brien atau membelakangi garis sektor.